Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Qurrata Aini, mahasiswi semester 1 program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas Civic Education yang diberikan oleh Ibu Amalia Irfani, SOSI MSI. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini berjudul Identitas Nasional dan Globalisasi. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan identitas nasional dan globalisasi, saya akan menjelaskan secara garis besar materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak nilai-nilai budaya dan sejarah yang akan mempengaruhi semua aspek kehidupan dan membantu dalam pembentukan pola pikir masyarakat dalam bernegara dan bertanah air. Namun, pada era globalisasi dan jaringan informasi yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun saat ini, mengakibatkan terjadinya pemahaman baru tentang budaya serta penerapan akan pola yang diterapkan oleh negara lain. Salah satu negara yang menjadi tujuan dan penyebaran jaringan informasi dan budaya global adalah negara kita, yakni Indonesia. Maka dari itu, dalam video saya kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang identitas nasional dan globalisasi secara singkat dan mudah difahami. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua kata, yakni identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Sedangkan nasional ialah sifat khas suatu kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan. Jadi, makna sederhana dari identitas nasional ialah suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang membedakan ciri khasnya dengan bangsa yang lain. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, indikator identitas nasional. Indikator identitas nasional itu terdiri dari 4. Yang pertama, pola perilaku, seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat negara tersebut. Yang kedua, lambang-lambang, seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, alat perlengkapan, seperti bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. Dan yang terakhir ialah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada 5 unsur-unsur pembentuk identitas nasional, yakni yang pertama sejarah, yang kedua kebudayaan, yang ketiga agama, yang keempat suku bangsa, dan yang terakhir bahasa. Next, kita lanjut. Ada 7 faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor primordial. Faktor primordial itu ialah ikatan kekerabatan atau kesamaan suatu bangsa, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Yang kedua, faktor sakral. Faktor sakral itu kesamaan agama. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menghargai perbedaan. Yang kelima, sejarah. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir, kelembagaan. Keterkaitan identitas nasional dan globalisasi. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Adanya keterkaitan
Identitas nasional dan globalisasi bisa membuat komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. Ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan. Ciri-ciri yang pertama, berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. Yang kedua, penyebaran prinsip multi kebudayaan. Yang ketiga, semakin banyaknya imigrasi dari satu negara ke negara yang lain. Yang keempat, berkembangnya mode berskala global seperti pakaian, film, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bertambahnya banyak event-event berskala global seperti Piala Dunia. Dari beberapa pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita ambil dua kesimpulan. Yang pertama, identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Kekhasannya yang melekat pada sebuah bangsa dikaitkan dengan sebutan identitas nasional. Namun demikian, proses pembentukan identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi, seperti generasi muda, penduduk dengan status sosial yang tinggi, dan masyarakat kota. Namun, ada pula masyarakat yang sulit menerima, bahkan menolak globalisasi, seperti masyarakat di daerah terpencil, generasi tua yang sudah stagnan atau terhenti, dan masyarakat yang belum siap, baik fisik maupun mental. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada kesalahan tutur kata, mohon untuk dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.